Halo, bertemu lagi dengan saya di Akademi Fantasy. Kali ini kita punya materi yang sangat menarik. Selain itu, materi kali ini akan dibawakan langsung oleh seorang mahasiswi SBM ITB. Siapa sih yang gak kenal SBM ITB? Nah, udah pada gak sabar kan? Yuk kita mulai penjelasannya. Halo, nama saya Livia Ardilia Genta. Saya mahasiswa dari SBM ITB. Ini adalah tugas Creativity and Innovation. Nah, topik kali ini adalah Creating Business Model of New TV Channel. Nah, sekarang udah pada tahu belum sih apa itu business model? Business model. Nah, secara umum, bisnis model sering diartikan sebagai cara perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Nah, yang kedua, ada juga yang bilang kalau bisnis model itu adalah a framework, jadi kayak sebuah tools gitu, for making money. Melalui transformasi dari resource menjadi produk service yang diinginkan oleh customer-nya. Nah, poin penting dari bisnis model adalah value creation. Nah, jadi untuk sebelum kita pertamanya menentukan value creation-nya, kita harus tahu bisnis apa yang kita jalanin. Nah, karena tugas kali ini adalah creating business model of TV channel, berarti sekarang kita akan memikirkan TV channel apa yang akan kita buat, yang akan kita bisniskan. Nah, oke, sekarang kita cari ide apa TV channelnya kira-kira. Ya, itu bagus. Sebutkan aja contohnya TV channel culinary. Nah, oke, pasti pada tahu kan contohnya Asian Food Channel. Asian Food Channel adalah sebuah TV channel yang bergerak di bidang Asian culinary. Nah, sekarang pada sadar nggak sih kalau makanan itu adalah hobi setiap orang? Ya kan? Makanan adalah hobi setiap orang. Gak cuma itu, makanan itu adalah kebutuhan setiap manusia. Gak ada orang yang gak butuh sama makan. Nah, coba sekarang gue tanya, makanan apa yang kalian suka? Pasti kalian bakal jawabnya makanan barat kayak steak, ribs, atau pasta. Tapi mungkin sushi juga atau makanan Korea. Nah, tapi pasti jarang banget yang jawabnya makanan Indonesia. Nah, kita sebagai orang Indonesia sebenarnya harusnya bangga loh, karena Indonesia mencakup dari Sabang hingga Merauke. Dan di setiap daerahnya memiliki makanan khasnya masing-masing yang rasanya nggak kalah oke loh sama makanan para bule itu. Nah, di tugas ini gue akan membuat bisnis model dari culinary TV channel yang selanjutnya akan kita sebut sebagai Indonesian Food Channel atau IFC. Nah, oke, sekarang kita bakal ngeliat gimana sih template dari si bisnis model ini. Ya, ini adalah template dari bisnis model. Oke, sekarang kita bakal ngeliat satu-satu apa aja yang harus kita masukin ke dalam tabel-tabel ini. Oke. Nah, biar nggak pada bingung nantinya, gue akan ngejelasin dulu awalnya apa itu si barang-barang tulisan-tulisan yang ada di situ. Oke. Nah, kita bakal ngerjain dari posisi yang di sini, value proposition. Nah, value proposition itu mencakup dari aktivitas penciptaan nilai yang akan disampaikan ke si target customer. Nah, value proposition itu boleh nggak cuma satu, jadi bisa banyak juga. Nah, kita sekarang coba bikin ya. Nah, sebentar.
Oke, nah sekarang kita misal apa nih yang mau disampaikan apa kita value yang mau disampaikan ke customer. Misalnya yang pertama itu kita mau bikin TV channel yang 24 hours 24 hours. Udah gitu juga one stop cooking entertainment channel, ya kan. Nah, kita mau apa lagi udah gitu? Kita pengen misalnya provide education tentang apa nih? Education about, ditulis juga di sini, about Indonesian culinary. Gunanya untuk apa? Sebutin aja di sini juga. To increase the nationality, misalnya. The nationality of Indonesian people with entertaining way. Jadi kita juga harus jelasin diferensiasi kita dibanding yang lain. Nah, ya kan. Udah gitu, yang kedua kita harus melanjutkan dari target customer. Apa sih target customer itu? Target customer adalah siapa orang yang bakal merasakan value yang kita sampaikan ini. Nah, ini gampang lah ya. Sebenarnya siapapun juga bisa aja buat nonton acara ini. Oke, jadi nggak terbatas pria apa wanita. Usia juga nggak terbatas, balita sampai tua, kan? Nah, udah gitu kita punya lagi misalnya ibu rumah tangga. Udah gitu mungkin sebut aja orang yang nggak bisa masak, Nah, sekarang kita cari lagi siapa sih, boleh aja lo lembaga, nggak cuma perorangan doang. Kayak misalnya kita mau, ntar nih satu yang lupa banget nih, chefs, ada restoran, ada apa coba yang lupa, ada advertiser. Ini tuh ngaruh banget loh, ini tuh yang bakal nyiptain revenue buat kita nantinya. Udah gitu ada lagi culinary academy, kemudian ada lagi IO, ya kan. Nah, terus kita lari ke bagian sebelah kiri. Nah, 3 ini, si core capabilities, partner network, sama activity configuration adalah key resource. Yang pertama tadi gue bilang, kalau business model adalah penyampaian value yang merupakan transformasi dari si resource ini kepada si customer ini, ya kan. Nah, jadi sekarang kita mulai dengan core capabilities. Jadi kita akan menuliskan apa-apa aja yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan si value ini, untuk biar value ini tercapai kepada customer. Yang pertama, kita punya acara apa aja? Yang pertama, kita punya recommended restaurant review. Nah, yang kedua, kita juga punya acara kayak gimana masak gitu loh, buat orang-orang yang nggak bisa masak itu. Nah, how to cook daily or special Indonesian food. Nah, ini kan kayak buat provide education juga kan, pastinya si value proposition yang di sini ya, provide education, tercapai. Yang ketiga ada lagi cooking competition. Kemudian ada lagi talk show with chef. Ini juga pasti ngasih education kan. Kemudian ada lagi cooking tips and trick. Kemudian satu lagi ini yang sangat-sangat breakthrough adalah innovation to Indonesian food. Kemudian yang terakhir adalah creativity. Nah, 2 hal ini adalah hal yang baru karena innovation to Indonesian food adalah kita akan menginovasikan makanan-makanan Indonesia jadi sebuah makanan yang baru. Nah, itu kan tujuannya biar nggak bosan. Kemudian traveling itu kayak kuliner sambil traveling. Oke. Nah, kemudian kita di sini bakal ngisi tentang si partner network yang ini. Nah, partner network ini sekarang ada siapa aja? Nah, sebelum itu gue bakal ngejelasin kalau partner network itu bakal mirip-mirip sama target customers, tapi nggak semua ya. Jadi contohnya aja yang bisa dijadiin partner network adalah Indonesian Resto.
Selain itu ada chef. Selain itu ada culinary academy. Kemudian ada food manufacturer. Ada kitchen utensil company, sama ada travel agent. Nah, untuk apa sih si partner network ini? Jadi kita tuh kayak membangun kerjasama sama mereka ini untuk nantinya mengurangi cost. Activity configuration kita adalah, ya ini umum lah ya, ada produser, scriptwriter, ada TV broadcast, ada event management, IO atau IM, kemudian ada advertising management. Oke. Untuk customer relationship, nah, customer relationship ini adalah bagaimana kita memaintain hubungan baik antara kita dan si target customer. Kita punya pertama adalah EFC hotline. Apa sih EFC hotline itu? Jadi ini adalah kayak telepon 24 jam. Jadi kayak misalnya kamu lagi masak, tiba-tiba aduh ini nggak tahu lagi nih gimana, nah telepon aja ke EFC hotline, langsung dilayani. Kemudian ada discount atau voucher di restoran-restoran yang jadi partner networknya si EFC ini. Kemudian ada weekly quiz yang hadiahnya nanti bakal bisa jalan-jalan sama chef. Kemudian distribution channel adalah bagaimana kita bisa menyampaikan value ini ke si target customer. Pakai apa? Caranya gimana? Yang pertama adalah cable TV. Yang kedua adalah live streaming. Nah, live streaming ini berbayar, jadi kita harus subscribe dulu lewat websitenya. Kemudian ada magazine at EFC. Kemudian juga ada di newspaper. Kemudian ada EFC recipe book. Nah, udah nih semuanya bagian atasnya. Sekarang kita harus mikirin juga biaya-biaya apa nih yang keluar buat bisnis ini. Emang sih yang paling gede itu dari sini tuh production cost. Nah, kemudian salary dari si chef, broadcast, semuanya itu. Kemudian ada lagi dari publishing cost, karena kita punya EFC recipe books. Nah, kenapa sekarang kita nggak ada kayak bahan-bahannya kayak kompor, makanan? Nah, itu nggak keluar biaya karena kita punya partner network. Kayak ngerti kan? Nah, poin yang terakhir adalah revenue streams. Revenue streams itu dari mana aja uang bakal masuk ke kantong kita nih. Yang pertama, advertising kan. Yang kedua, subscription dari si live streaming. Yang ketiga, payment cable TV dong pastinya. Itu yang sebenarnya paling penting. Kemudian, si talk show ini itu berbayar, jadi kita dapat duit dari tiket. Yang terakhir, kita dapat royalty and profit dari EFC recipe book. Oke, it's done. Nah, gak susah kan jadi buat bikin bisnis model. Nah, jadi sebelum kalian bikin bisnis kalian, alangkah baiknya kamu bikin dulu bisnis modelnya. Karena ini akan memudahkan untuk tahu apa aja aktivitas yang kalian lakukan yang nantinya akan berhubungan dengan money, revenue. Nah, jadi gampang kan bisnis model? Oke, selamat mencoba untuk bisnis kalian sendiri. Dadah. Wah, gak kerasa nih udah beres aja. Semoga materi yang dijelaskan tadi bisa membuka wawasan teman-teman mengenai bisnis model. Terima kasih sudah setia mengikuti perjalanan Akademi Fantasy. Semoga ilmu yang didapat akan berguna untuk orang banyak dan semoga menjadi inspirasi untuk terus menimba ilmu. Seperti kata pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Bila tidak ingin ke Cina, mari kita ke Korea. Akhir kata, bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umurku panjang, dan ideku juga cemerlang, dan internetku juga kencang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih.